Perkenalkan, nama saya Devi Ardiansah, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, dalam tugas UTS mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Baik, tugas yang pertama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan Q, sedangkan penawaran P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar? Buatkan grafiknya. Jawaban 1. Langkah pertama, cari nilai dari keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. 10 min P sama dengan min 1 min 0,5 P. Jadi 0,5 P sama dengan min, jadi min 0,5 P sama dengan min 11 P. Jadi hasilnya P sama dengan 3,6. Selanjutnya Q sama dengan 10 min P. Jadi hasilnya Q sama dengan 6,4. Berikut gambar harga dan jumlah keseimbangan pasar. P 3,6 dan Q 6,4. Jadi keseimbangan ada di E. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran satu barang adalah P sama dengan 12 min 2Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika permintaan mengenakan pajak provisional sebesar 25%, maka tentukan sebagai berikut. A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. B. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. C. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. D. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara. E. Gambarkan kurvanya. Jawaban A. Keseimbangan pasar sebelum pajak atau PE sama dengan 6 dan QE sama dengan 3. PS sama dengan PD. Jadi 12 min 2Q sama dengan 3 plus Q. Jadi min 3Q sama dengan 3 min 12. Jadi hasilnya QE sama dengan 3. Sementara P sama dengan 12 min 2Q. P sama dengan 12 min 2 dalam kurung 3. Jadi hasilnya PE sama dengan 6. Keseimbangan pasar sesudah pajak. P sama dengan 7,2 dan Q sama dengan 2,4. Jadi P sama dengan 12 min 2Q. Hasilnya Q sama dengan 6 min 0,5 P. Dan P sama dengan 3 plus Q plus 0,25 P. Jadi selanjutnya 0,75 P sama dengan 3 plus Q dan Q sama dengan min 3 plus 0,7 P. Jadi QD sama dengan QS 6 min 0,5 P sama dengan min 3 plus 0,7 P. Jadi hasilnya PE sama dengan 7,2. Maka QS sama dengan 2,4. Yang B, berapa besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen sama dengan dalam kurung 0,7 dan konsumen 1,2. Pajak atau unit yang diterima pemerintah T sama dengan R dalam kurung R sama dengan 7,2 dalam kurung 0,25 sama dengan 1,8. Pajak atau unit yang ditanggung konsumen sama dengan T3 per unitnya sama dengan
PR min PE jadi sama dengan 7,2 min 6. Jadi totalnya sama dengan 1,2. Selanjutnya pajak atau unit yang ditanggung produsen. TP per unit sama dengan 1,8 min 1,2. Jadi hasilnya 0,7. Selanjutnya C. Total yang ditanggung produsen dalam kurung 1,68 dan konsumen 2,88. Besar pajak yang dibebankan pada konsumen TK dalam kurung TK. TK sama dengan 2,4 dalam kurung 1,2, hasilnya sama dengan 2,88. Besar pajak yang dibebankan pada produsen dalam kurung TP. Jadi TP sama dengan 2,4 dalam kurung 0,7, hasilnya 1,68. Yang D, total pajak yang diterima pemerintah atau negara dalam kurung 4,32. Jadi TPM sama dengan QR dalam kurung T sama dengan 2,4 dalam kurung 1,8, hasilnya 4,32. Yang E adalah gambar kurva, di mana P 7,2 dan Q 2,4. Soal nomor 3, fungsi pemerintah akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q. Sedangkan penawaran P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan sebagai berikut. A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen dalam kurung SP. E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam kurung S. Jawaban A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi atau PE sama dengan 40 dan QE sama dengan 10. Jadi PS sama dengan PD. Jadi 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q. Jadi hasilnya min 6Q sama dengan 20 min 80. Hasilnya Q sama dengan 10. Selanjutnya P sama dengan 80 min 4Q. Jadi P sama dengan 80 min 4Q dalam kurung 10. Hasilnya P sama dengan 40. Selanjutnya yang item B, keseimbangan pasar sudah subsidi atau PS sama dengan 36,6 dan QS sama dengan 10,8. Setelah subsidi P sama dengan 20 plus 2Q min 5 Q sama dengan 7,5 plus 0,5 P. Permintaan P sama dengan 80 min 4Q, Q sama dengan 20 min 0,2 P, maka QD sama dengan QS. 20 min 0,25 P sama dengan min 7,5 plus 0,5 P. Jadi P sama dengan 36,6 dan Q sama dengan 10,8. Atau ini penggabungan antara PS dan QS. Yang C, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. SK sama dengan PE plus PS. Jadi sama dengan 40 min 36,6, hasilnya sama dengan 3,4. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP. SP sama dengan S min SK sama dengan 5 min 3,4, hasilnya sama dengan 1,6. Yang E, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam kurung S. S sama dengan QS dalam kurung S sama dengan 10,8 dalam kurung 5. Jadi hasilnya sama dengan 54. Soal nomor 4. Telah diketahui variabel-variabel berikut ini sebagai berikut. C sama dengan 300 plus 0,60 YD. I sama dengan 150 plus 0,15 Y.
G sama dengan 400, T sama dengan 300. Maka A, hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau aggregate dalam perekonomian ini. B, berapa besar belanja konsumsi. C, berapa besar nilai investasi. Dan D, gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Jawabannya A, syarat keseimbangan pendapatan keseluruhan adalah Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Jadi Y sama dengan 300 plus 0,660 YD plus dalam kurung 150 plus 0,15 Y plus 400. Jadi Y sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung Y min T ditambah dalam kurung 150 ditambah 0,5 Y ditambah 400. Jadi kesimpulannya Y sama dengan 790 plus 0,7 Y. Jadi Y min 0,7 Y 0,75 Y sama dengan 790. Jadi hasilnya Y sama dengan 3160. Yang B, berapa besar belanja konsumsi? C sama dengan 300 ditambah 0,660 YD. C sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung Y min T. C sama dengan 300 ditambah 0,60 sama dengan dalam kurung 3160 dikurang 300. Maka C sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung 3160 dikurang 300, hasilnya C adalah 2016. Berapa besar nilai investasi? Yang C. I sama dengan 150 plus 0,15 Y. I sama dengan 150 plus 0,15 dalam kurung 3160, maka I sama dengan 474. Jawaban soal nomor 5, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat min 24Q plus 200. Jadi A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total minimum. B, hitung biaya total minimum. C, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Dan D, berapa besar biaya margin jika produksi dinaikkan 4 unit. Jawabannya adalah yang A, tingkatkan produksi unit biaya total minimum adalah C sama dengan Q kuadrat min 24Q plus 200. C sama dengan 2Q min 24. Jadi 24 min 2Q sama dengan hasilnya adalah Q sama dengan 12 unit. Yang B, biaya total minimum C sama dengan 2Q min 24Q plus ditambah 200. C sama dengan dalam kurung 12 kuadrat dikurang 24 dalam kurung 12 ditambah 200. Maka C sama dengan 144 dikurang 288 ditambah 200, hasilnya TC sama dengan 56. Yang C, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap sama dengan FC sama dengan 200. Biaya variabel sama dengan FC sama dengan Q kuadrat dikurang 24Q sama dengan dalam kurung 12 kuadrat dikurang 24 dalam kurung 12, hasilnya sama dengan min 144. Biaya rata-rata sama dengan AC sama dengan TC dibagi Q sama dengan 56 dibagi 12, hasilnya 4,6. Biaya variabel rata-rata sama dengan APC sama dengan PCQ. PC dibagi Q sama dengan min 144 dibagi 12, hasilnya min 12. Jadi D, biaya margin jika produksi dinaikkan 4 unit. I sama dengan 16, C sama dengan Q kuadrat min 24Q ditambah 200. C sama dengan dalam kurung 16 kuadrat dikurang 24 dalam kurung 16 ditambah 200. C sama dengan 256 dikurang 300
84 ditambah 200 hasilnya TC sama dengan 72. Maka biaya margin MC sama dengan TC dibagi Q. Jadi MC sama dengan dalam kurung 72 dikurang 56 dibagi 16 dalam kurung 16 min dikurang 12. Maka MC sama dengan 16 dibagi 4 hasilnya MC sama dengan 4. Soal nomor 6, total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Jawabannya, profit sama dengan penerimaan dikurang biaya yang dikeluarkan. Sama dengan dalam kurung min 0,5 Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang Q pangkat 3 dikurang 8 Q ditambah 57 Q plus 2. Jadi min 0,5 Q dan 45 Q dikurang Q pangkat 3 sama dengan dikurang 8 Q kuadrat ditambah 57 Q plus 2. Jadi hasilnya sama dengan min Q pangkat 3 dikurang 8,5 Q kuadrat ditambah 102 Q ditambah 12. Terjual 20 unit sama dengan min Q pangkat 3 dikurang 8,5 Q pangkat 2 ditambah 102 Q ditambah 2. Jadi min 20 pangkat 3 dikurang 8,5 dalam kurung 20 kuadrat ditambah 102 dalam kurung 20 plus 2, maka hasilnya min 8.000 dikurang 3.400 ditambah 2.040 ditambah 2, jadi hasilnya min 9.358. Jika terjual 30 unit, maka sama dengan Q pangkat 3 dikurang 8,5 Q kuadrat ditambah 102 Q ditambah 2. Jadi sama dengan min 30 pangkat 3 dikurang 8,5 dalam kurung 30 kuadrat ditambah 102 dalam kurung 30 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah min 27.000 dikurang 707.650 ditambah 3.060 ditambah 2. Jadi hasilnya sama dengan min 31,588. Jadi kesimpulannya perusahaan ini mengalami kerugian. Terima kasih. Sekian dari saya presentasi ini. Jika ada salah atau keliruan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.